mereka nyampe di titik kan, kalau di maps itu kan kalau mau belok kan kita bisa kelihatan gitu ya. Jadi ketika mereka sampai di titik mereka harus belok, mobil itu berhenti, dan bener aja yang di sebelah kanan itu adalah jurang. Dan akhirnya si Febri ini cukup kencang teriak lagi, dia ngikutin kita. Ada satu sosok yang menempel di kaca belakang mobil. Halo People Night, selamat datang di konten kami. Saya Leon. Saya Hilmi, dan di belakang ada Icu. Oke. Malam ini kita mau menceritakan tentang apa? Tentang KKN. Oke, KKN. Ini cerita dari siapa nih kira-kira? Ini dari salah satu temen gua yang langsung cerita sendiri ke gua. Oke. Langsung aja kali ya. Oke, langsung aja kita ceritakan. Three People Night. Jadi cerita ini gue dapetin dari salah satu teman gue. Dia mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta Timur. Jadi pada saat itu dia dan kawan-kawannya akan melaksanakan sebuah kegiatan KKN. Nah, singkat cerita mereka telah menentukan tempat dan segala macamnya, dan mereka juga menentukan waktu-waktu untuk cek lokasi survei cek lokasi tempat mereka KKN-nya, dan mereka mengadakan beberapa kali survei. Dan di survei yang pertama ini, sebut aja lah, gue ini sebagai Dani. Jadi si Dani ini itu yang akan melaksanakan sebuah KKN. Nah, jadi pada survei yang pertama, di situ si Dani ini nggak ikut langsung ke dalam survei tersebut, tapi ada beberapa teman di dalamnya, 5 orang teman, ya sebut aja Febri dan teman-temannya. Mereka melaksanakan survei pertama ini langsung ke lokasi, di mana emang di situ disambut baik oleh salah satu warga di situ, sebut aja namanya Budina ya. Nah, jadi Budina ini terbilang cukup baik, ramah, dan mereka juga membimbing teman-teman gua juga selama di sana, memberikan penginapan, makan, dan lain sebagainya. Sampai di akhir survei ini, Budina ini sempat memberikan aware kepada teman-temannya si Dani, itu Febri dan kawan-kawannya, untuk tidak menyentuh satu daerah di daerah situ yang berada di atas gunung gitu ya, pegunungan lah ya, sebut di itu dataran tinggi. Dan itu beliau larang karena ada beberapa alasan. Oke, jadi Febri dan teman-temannya ke sana, sampai di sana bertemu dengan Budina yang menentukan lokasi-lokasi mana aja yang mereka boleh tempatkan. Dan sampai akhirnya Budina ini melarang satu daerah yang tidak boleh ditempati. Betul. Jadi alasan beliau sih ya kayak masuk akal sih ya, kayak di situ tempatnya jauh dari mana-mana, jadi kasihan kalau mereka ke sana nanti jauh dari pasar, jauh dari keramaian dan lain-lainnya. Jadi alasan beliau melarang juga logis. Dan singkat cerita, mereka selesai di survei pertama ini dan berlanjut kepada survei kedua. Nah, jadi di survei kedua ini mereka terbagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Jadi ada kelompok pertama ini isinya si Febri dan beberapa temannya, ada 4 atau 5 orang, dan yang di mobil kedua ini ada si Dani. Dani ini turun langsung di survei kedua ini. Jadi perjalanan mereka itu dimulai dari jam 10 malam. Memang sengaja ngambil jalur malam, katanya sih biar menghindari kemacetan, gitu kan. Jadi si Dani dan si Febri ini memulai survei kedua, dimulai dari jam 10 malam. Ya, jadi jam 10 malam mereka berangkat. Estimasi mereka sampai di sana itu sekitar pukul jam 2 lah ya, jam 2 dini hari. Estimasi sampai di sana jam 2? Iya, jam 2 dini hari. Jadi yaudah, mereka berangkat. Sampai di rest area mereka kumpul dulu untuk ngecek keadaan juga ya. Ngecek keadaan teman-temannya apakah ada yang kurang fit atau gimana gitu kan. Saat di rest area itu, Febri dan kawan-kawannya, Dani dan kawan-kawannya ini sepakat untuk langsung bertemu di rumahnya Budina ini. Jadi Budina ini udah janjian juga nih sama si Febri dan kawan-kawannya itu, kalau
kita bakalan nginep di rumah beliau gitu. Jadi ya sudah, mereka berangkat berjalan, nggak ada kendala lah di perjalanan, aman lah ya. aman gitu. Nah, jadi pas sampai mobil si Dani ini kebetulan, ini nggak tahu kebetulan atau emang gimana, tapi si Dani ini sih mengaku ke gue itu ini sebuah hal yang emang gak direncanakan. Jadi di mobil si Dani ini emang itu isinya, Dani ini kan gak ikut survei pertama ya. Terus isinya itu juga semuanya hampir orang-orang yang gak pernah survei pertama. Hanya ada satu orang yang survei di survei pertama itu yang ikut gitu. Jadi supirnya ini satu-satunya orang yang ikut di survei pertama. Dan mereka sampai di rumah Budina itu tepat pukul 2:30 dini hari. Oke, yang mobilnya sih Dani dan kawan-kawannya, dan itu mayoritas itu ya sebut aja 5 orang. 4 orang ini nggak pernah ikut survei, 1 orang ini ikut survei. Nah, terus mereka sampai duluan, mobilnya Febri ditunggu-tunggu itu nggak datang-datang gitu loh. Dan uniknya lagi di mobilnya Febri ini sebut 5 orang, 4 orang ini udah pernah survei pertama, dan 1 orang yang supirnya ini adalah orang yang belum pernah survei. Oh, jadi terbalik. Jadi ada, iya kayak ini kalau dari pengakuan si Daninya juga, ini nggak disengaja gitu, emang udah pure berjalan begitu. Oke. Jadi si Dani tadi udah sampai, Febri dan kawan-kawannya belum sampai. Mungkin mereka mikir kayak, oh mungkin kejebak macet atau bagaimana gitu. Jadi yaudah, si Dani dan teman-teman ini berpositif thinking, mereka nunggu di luar rumah Budina, karena emang nyatanya si Dani dan kawan-kawan ini belum pernah kenal sama Budina ya kan. Secara logikanya, jadi mereka nggak enak dong masuk ke rumah Budina, mungkin Budina nanti bertanya-tanya atau gimana gitu. Nah, jadi sampai mereka menunggu itu sekitar 1,5 jam, si Febri dan kawan-kawan itu nggak sampai 1,5 jam. Iya. Padahal mereka tadi jalannya barengan, barengan. Harusnya sih sampainya barengan. Barengan ya. Dan singkat cerita, ya udah akhirnya si Dani ngambil inisiatif buat menghubungi si Febri ini, nanyakan keberadaannya di mana. Dan di situ dengan suara yang kayak ngos-ngosan, si Febri ini menjawab telepon si Dani, dan dia hanya bilang, gue lagi di WC, tunggu aja. Dia lagi di WC? Tunggu aja. Jadi itu nggak ada kejelasan apa-apa, dia cuma bilang, si Febri ini cuma bilang, gue lagi di WC. Ya udah, akhirnya Dani di situ sama temen-temennya berpositifnya, oh mungkin lagi di toilet rest area atau bagaimana, atau ada kendala apa. Di situ ya udah mereka tetap menunggu di luar rumahnya Budina sampai pada pukul 5 pagi, subuh lah ya di situ. Setelah azan subuh, tepat setelah azan subuh, mobil Febri dan kawan-kawannya sampai di lokasi rumahnya Budina. Dan di situ ya udah, mereka nggak ada kejadian apa-apa sampai. Tunggu, berarti cukup lama juga ya? Cukup lama, jadi dari mereka 2:30 pertama ini sampai 2:30, dan mobil kedua itu sampai jam 5. Jam 5. Jadi sekitar 2 jam setengah. Oh, 2 jam setengah ya. Iya. Jadi ya udah, mereka juga mungkin alasannya masuk akal mungkin ya, pada saat itu mereka nggak berpikiran aneh. Iya, jadi ya udah mereka berjalan, survei, sarapan, dan melaksanakan survei selama 2 hari 2 malam waktu itu. Dan malam terakhir sebelum mereka pulang, si Febri ini ngajak Dani dan kawan-kawan yang lainnya untuk kumpul. Oke, ini di malam terakhir? Di malam terakhir survei. Jadi pada malam terakhir itu, di sini Febri bercerita kejadian yang sebenarnya terjadi di malam itu. Di malam pas dia berangkat sampai, iya, itu dia cerita di sini. Jadi sebenarnya apa nih yang terjadi? Ya, jadi ini ceritanya ini juga bikin gua yang dengar ceritanya juga agak sedikit merinding. Jadi kayak pada malam itu si Febri duduk ditemani oleh Dani di sebelahnya dan dikelilingi oleh teman-temannya itu, ya sebut aja lah ber-8, nah, total 10 orang. Jadi mereka membuat lingkaran. Di situ Febri nggak bicara apapun, nggak memberikan kejelasan apapun, dia nangis saat itu juga. Tiba-tiba dia nangis. Ada alasan yang jelas gitu. Tiba-tiba dia nangis. Terus pasti semuanya tuh bingung. Tentunya yang di mobil, yang mobilnya si Dani, yang rombongan di mobil Dani ini bingung karena kan. Dan setelah si Febri ini nangis, disusul oleh beberapa teman lainnya yang perempuan itu ikutan nangis juga.
yang ada di mobilnya si Febri ini ikutan nangis, kejar, mereka nggak dan si Dani juga sebagai orang yang dekat sekali dengan Febri merasa bingung kayak ini ada apa sebenarnya. Dan di situ si Dani mencoba mencairkan suasana dan mengajak Febri untuk bercerita, dan ceritanya begini. Jadi ketika mobil ini berhenti di rest area, mereka jalan lagi. Jadi kalau misalkan kita mau ke daerah yang tempat tujuan KKN ini itu harus ke arah atas, dan misalkan ada satu jalan lagi ke bawah itu ke arah yang emang bukan jalurnya ke tempat KKN ini. Jadi kalau mereka lewat bawah, otomatis mereka harus muter lagi, itu cukup jauh dan cukup lama untuk mencapai jalanan tadi, karena itu satu jalur. Ya. Jadi mereka terpisah di situ, dan mobil si Febri ini berinisiatif untuk membuka Google Maps. Iya, membuka Google Maps, mereka mencari alun-alun di tempat tersebut. Dan logikanya, mungkin menurut logikanya si Febri ini, kalau kita cari di alun-alun, otomatis kita langsung menuju ke tempat yang ramai, tempat tujuan utama. Berarti jalan yang mereka tempuh sepi. Nah, jadi sepanjang perjalanan mereka ke alun-alun ini, mereka cukup terbilang menghadapi jalanan yang sempit, sepi, jarang rumah penduduk, dan kebalikan dari bayangan kita tentang alun-alun. Ya. Jadi jauh dari keramaian. Dan rumahnya Budina ini posisinya berada di salah satu gang yang ada di depan alun-alun. Dan dia nggak menemukan jalanan menuju alun-alun ini sampai si Febri menemukan salah satu plang di tempat yang sangat gelap, jauh dari keramaian, jarang rumah warga. Dia melihat satu plang yang tertuliskan "Selamat datang di desa yang emang dilarang sama Budina sebelumnya." Oh, jadi mereka nyasar ke desa yang benar-benar dilarang sama Budina. Iya, sebelumnya. Dan ini cukup bingung juga ya. Bingung ya. Jadi logika. Apa karena dia pakai Google Maps sampai akhirnya dia disusarin ke sana atau bagaimana? Tapi gini, jadi pengakuan si Febri dan teman-temannya ini, dia ini mencari alun-alun itu adalah alternatif dia untuk ke rumahnya Budina. Iya benar. Jadi karena rumah itu patokan pertama dan keramaian yang mungkin bakal mereka temukan di sana. Jadi hanya ada satu jalan yang bisa membawa mereka ke desa itu hanya jalurnya lewat depan rumahnya Budina. Oh, jadi jalanan hanya ada satu-satu desa itu harus melewati rumahnya Budina, dan itu satu-satunya jalan. Dari jalan lain. Pengakuan Budinanya nggak ada jalan lain. Tapi mereka bisa sampai lewat. sana. Bisa sampai sana. Nggak lewat. Ya? Nggak lewat alun-alun, nggak lewut cuma Budina, dan mereka juga sempat iya. Dia bisa sampai ke sana. Nah, itu. Jadi yang bikin gua merinding di sini itu adalah ketika mereka mendapati kalau mereka ada di desa tersebut, mereka hanya bisa diam, mereka juga nggak tahu harus pulangnya lewat mana. Mereka hanya ya udah ikutin map aja dulu. Mereka ngikutin map sampai ada satu pertengkaran antara si Febri dan supirnya ini. Supirnya juga temennya. Jadi pertengkaran itu cukup sengit, di mana si Febri ini bilang kita jangan belok ke kanan. Sedangkan supirnya ini ngeliat di maps, untuk pengakuannya ngeliat di maps, ini kita belok kanan, kalau mau nyampe belok kanan, ini titiknya di depan. Jadi mereka berdebat di situ. Kita kalau mau jalanan, iya, dan titiknya kanan, dan titiknya nyampe di situ. Bilang jangan ke kanan. Dan benar satu perdebatan. Iya. Jadi benar aja ketika mereka nyampe di titiknya, kalau di maps itu kan kalau mau belok kan kita bisa kelihatan gitu ya. Jadi ketika mereka sampai di titik mereka harus belok, mobil itu berhenti, dan benar aja yang di sebelah kanan itu adalah jurang. Jadi feelingnya Febri nggak boleh belok ke kanan karena di depan tuh ada jurang. Dan di situ semuanya kayak ya udah diem, pasrah, nggak tahu kaget, nggak tahu harus bagaimana, karena maps yang diarahinnya ke alun-alun, yang seharusnya ke alun-alun, malah diarahin ke jurang itu. Dan berada di atas gunung yang emang udah dilarang sebelumnya sendiri. Dan ketika dalam kesunyian itu mereka cuman bisa ya udah berdoa, minta perlindungan sama Tuhan. Dan saat itu juga Febri teriak
kenceng banget di dalam mobil. Ya lu bisa bayangin ya, kalau misalkan lu dalam mobil terus ada teman lu yang teriak, gimana suasananya ya? Iya. Pasti yang gaduh banget, kaget, yang cekam. Tiba-tiba apalagi itu malam hari kan. Malam hari dia teriak kenceng, ya dia bilang sama teman-temannya, jangan nengok ke belakang, Oh gitu. jangan nengok ke belakang. Teman-temannya bingung dong. Salah satu temennya juga yang wanita ini sempat chaos juga, dia juga merasa kayak, lu jangan kayak gini dong, ini bikin suasana jadi runyam, gini-gini. Jadi marah-marah sendiri, dan akhirnya si Febri ini cukup kencang teriak lagi, dia ngikutin kita, ngomong gitu kan dia. Maksudnya Nah, siapa tuh dia? jadi di gambarannya si Febri ini ada satu sosok yang menempel di kaca belakang mobil. Oh, berarti ada sosok yang mengikuti di mobil kalian. Iya, jadi di belakang mobilnya itu ada sosok, nggak tahu wanita, nggak tahu hewan, nggak tahu pria, yang dia tuh posisinya itu nyengkram kaca, kepalanya di bawah, kepalanya dari atas nongol ke bawah gitu. Jadi kayak dia posisinya begitu loh, kayak Oh iya iya. Terbalik. iya gitu ya. terbalik gitu. Dan ketika si Febri ini notice ke arah situ, dia berpindah dari belakang ke depan dan berhenti di kap mobil mereka, ngeliatin ke arah mereka. Dan di situ Febri cuman bisa kita berdoa semuanya, kita beristighfar semuanya. Kebetulan mereka yang ada di dalam situ semuanya Muslim, jadi mereka beristighfar semuanya. Dan di situ Febri cuman bisa kayak, mungkin Febri ini pikirannya udah kacau ya, jadi cuman kayak bisa marah-marah, lu jangan begini kayak nyuruh supirnya, ayo maju. Dan supirnya bilang, gua nggak mau maju kalau lu belum tenang. Dan teman-teman yang lain di situ juga kisru ya, jadi karena kondisi yang kayak gitu, jadi mereka kayak kisru di dalam gitu. Dan Jadi sebentar. Jadi si Febri ini dia doang yang lihat. dia doang yang bisa Yang ngeliat. lain nggak ada yang bisa. Nggak ada yang nggak bisa ngeliat. Oh berarti jangan-jangan si Febri punya Iya, kemampuan juga. emang pengakuan dia juga ke si Dani ini, jadi Dani juga sempat cerita ke gua kalau emang si Febri ini emang punya kemampuan itu dari kecil. Oh jadi dia bisa melihat makhluk-makhluk Yang halus. iya, makhluk-makhluk yang emang nggak bisa kita lihat. Iya. Jadi ya udah lanjut. Ketika keadaan udah chaos seperti itu, dan di situ karena supirnya ini juga udah sedikit emosi mungkin ya. Iya. Sedikit emosi, nyuruh ke teman-teman ini untuk diam, untuk tenang, jangan ada yang bicara apapun. Dan kebetulan juga supirnya nggak bisa ngeliat kondisi itu, ya kan. Jadi dia memilih untuk melanjutkan jalan, mencari putaran balik, Jalan lagi. mencari putaran balik. Karena di situ gambarannya gini, kan. Jadi jalan itu hanya bisa satu mobil, nggak bisa untuk muter balik di situ. Jadi mereka harus cari lahan space yang lebih besar untuk bisa mereka muter balik. Sampai akhirnya mereka berjalan beberapa meter setelah mereka jalan tersebut, itu mereka bertemu nih dengan rombongan laki-laki sih, pengakuannya laki-laki memakai baju putih, semuanya itu pakaiannya sama warna putih dan memakai pajero warna putih. Oke, jadi pas di perjalanan arah putar balik, mereka ketemu sama mereka ini menemukan rombongan orang yang pakai serba putih. Oke. Laki-laki. Dan di situ supirnya ini nggak berpikiran negatif apa-apa, dia hanya berpikiran untuk menanyakan kemana arah jalan keluar. Dan dia melakukan hal itu. Mereka nanya tuh. Ya jadi si supirnya ini nanya, ini arah ke alun-alun kemana gitu. Ya udah dijawab dengan gerombolan orang yang putih, rombongan orang yang berbaju putih ini, kalian putar balik di depan. Di depan ada putaran balik, kalian langsung balik aja. Jangan lanjutin jalan ke depan. Oke, mereka nyuruh untuk Putar balik lagi. Jangan, ya mereka juga ngasih peringatan jangan lanjutkan jalan ke depan. Jadi mereka nurut aja di situ. Udah muter, bener aja di depan ada putaran balik. Mereka muter, mereka turun ke jalanan dan itu bertemu di gang, ternyata sebelah gangnya rumah Bu Dina. Mereka harus menemukan itu. rumahnya Bu Dina. Iya, gang. Jadi di sini misalkan alun-alun, di sini gang rumahnya Bu Dina, jangan sini ada masjid besar, sebelah sini ada ruko-ruko, nah sebelah sini ada jalanan lagi. Mereka bertemu di situ. Dan Mereka langsung keluar di situ. dan sebelumnya mereka nggak lewat situ.
Sebelumnya mereka Udah lewat situ. Jangan-jangan yang pakai baju putih ini mereka adalah sosok penolong. Mungkin sosok penolong atau kalau di situ sih si Dani dan teman-temannya itu berpikiran positif, mungkin itu orang-orang lagi melakukan pesugihan, makanya dia nyuruh buat putar balik. Karena logikanya juga kan pakai Pajero dong. Iya. Jin mana yang pakai Pajero? Iya benar juga sih. Iya, jadi Terlalu ya keren udah ya. terlalu keren. Jadi ya udah Oke. mereka sampai saat itu dengar cerita itu, mereka jadi bimbang untuk melanjutkan perjalanan KKN ini. Tapi di situ ya udah si Dani ini sebagai teman dekatnya si Febri ini, kebetulan Febri juga ketua ketua pelaksana lah di situ, ketua pelaksana KKN, jadi nyemangatin balik lagi si Febri ini untuk bangkit, jangan sampai kejadian ini bikin kita malah mundur di KKN dan nilai kita jadi terganggu. Jadi ya udah, setelah kejadian itu malam itu cerita selesai, paginya mereka memutuskan untuk pulang di survei kedua ini. Berarti survei kedua ini sudah Selesai, pulang dengan kejadian-kejadian yang sudah mereka lalui. Pulang dan ya mungkin pikiran lu Yon itu udah berhenti sampai situ ya. Jadi Iya. ternyata pas mereka sampai rest area memutuskan untuk makan pagi ya. Jadi Makan pagi. iya makan pagi, sarapan lah ya di rest area. Nah itu si Dan ini notice bahwa di mobilnya si Febri dan kawan-kawan ini banyak sekali ceplakan tangan, dan itu bentuknya terbalik semua. Itu si Dani aja notice. Dan notice dan ngasih tahu ke teman-temannya ya udah notice semua, dan di situ mereka nggak berpikiran macam-macam, ya udah nggak apa-apa besok gua cuci, kata yang supirnya ini, kebetulan dia juga yang punya mobilnya. Berarti kemungkinan tapak tangannya itu tangan Ikut. makhluk itu. Iya mungkin mereka ikut atau gimana ya. Ini Jadi ya udah sampai saat itu singkat cerita mereka melanjutkan niat mereka untuk KKN sampai di survei ketiga. Jadi di survei ketiga ini hanya beberapa orang yang ikut ya. Jadi hanya 4 orang yang ikut dengan kapasitas orangnya itu ya si Dani, Febri dan kedua orang temannya ini ya emang yang ikut survei pertama dan kedua tadi. Jadi mereka itu tujuan ke sana survei hanya mengunjungi tempat-tempat pemerintahannya gitu. Jadi minta izin gitu ya kan kalau di KKN. Jadi singkat cerita di situ si Febri, Dani dan kawan-kawannya itu ngontrak di salah satu kontrakan gitu Bang di daerah Jakarta Timur. Oke. Jadi ketika mereka pergi itu kontrakan otomatis kosong nih. Kalau jadi mereka berlima. Jadi di situ Febri, Dani dan ketiga teman ini ngontrak gitu. Jadi yang ikut hanya 4. Karena kalau yang satu orang ini ikut, kontrakan itu kosong. Dan takutnya nanti ada yang mencari mereka gitu kan, karena mereka ini orang-orang yang cukup penting lah di dalam KKN ini. Jadi ada satu yang menghandle di situ. Ya udah, nggak ada niatan yang lain-lain. Mereka pergi berempat, disisakan satu orang ini untuk menjaga untuk dititipkan itu kontrakan. Berangkat sampai mereka berangkat itu sore ya. Sampai sana itu jam 10 malam, mereka makan, istirahat, dan ketika istirahat ini si Dani nggak bisa tidur pengakuannya. Jadi mereka nggak ke rumah Budina lagi karena udah merasa ya udah terlalu baik Budina. Febri dan Dani dan kawan-kawannya memilih untuk tidur di masjid yang ada di daerah sana, masjid besar lah ya. Yang lain pada tidur, Dani mengaku nggak bisa tidur. Dan di saat Dani ini nggak bisa tidur, Dani menerima telepon yang berdering sebanyak 10 kali. Dan dia nggak sempat cek HP karena dalam nggak tidurnya itu dia mainin HP-nya si temennya yang lain gitu. Jadi dia nggak megang HP-nya sendiri gitu. Ketika dia notice ada suara telepon berdering, dia lihat ibu kontrakan yang telepon. Ibu kontrakan telepon malam-malam? Malam-malam, jam 2-an itu. Katanya. Jadi jam 2-an ibu kontrakan nelpon, nggak diangkat, ibu kontrakannya itu ngechat dengan nada yang emang udah marah banget mungkin ya. Udah marah banget. Dan di situ Dani karena merasa dia nggak melakukan kesalahan apapun, dia merasa bingung. Isi chatnya gini, cuma ibu kontrakan itu bilang, "Mas, tolong ya, kalau misalkan udah malam, suara musik tolong dimatikan. Ini sangat mengganggu tetangga yang lainnya." Jadi kontrakannya itu ramai penduduk gitu, padat penduduk. Jadi
kontrakannya dia ada di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi pengakuan ibu kontrakannya ini musik di dalam kontrakan sangat mengganggu tetangga-tetangga yang lain, bahkan tetangga-tetangga yang udah jauh sekalipun mereka merasa terganggu dengan adanya suara musik yang ada di kontrakan kita, di kontrakannya si Dani ini. Oh, berarti suara itu muncul dari kontrakannya Dani. Sampai akhirnya ibu kontrakan ini telepon Dani untuk menghentikan suara tersebut. Musik. Karena ibu kontrakan ini nggak tahu kalau Dani itu lagi nggak di Jakarta sebenarnya. Oh iya. Jadi sampai si Dani ini membangunkan keempat temannya ini, si Dani ini notis kepada satu teman yang dititipin, tinggal di kontrakan. Kita udah si Dani ini udah kayak emosi banget ya, kayak gimana sih nih disuruh jaga kontrakan tapi malah nyetel musik kenceng-kenceng. Kita nggak tahu, kita nggak tahu dia lagi ngapain gitu ya. Terus kita si Dani dan Febri ini berusaha untuk menghubungi orang yang ada di kontrakan ini, yang tadinya temennya dia yang ada di kontrakan ini. Berkali-kali dihubungi sampai dia itu ngangkat dari jam 2 lah ya, laporan dari ibu kontrakan jam 2 sampai diangkat itu oleh temennya ini pukul 4. Oh, berarti dari subuh. Jam 2 baru diangkat sama temennya yang ada di kontrakan jam 4 subuh. Iya. Jadi pas diangkat, Febri ini nggak pakai pikir panjang, si Dani juga nggak pakai pikir panjang, langsung mereka membentak temannya sendiri yang ada, yang di pikiran mereka tuh dia lagi jagain kontrakan. Marah lah pasti ya. Marah. Dia gitu ya. Iya. Jadi ketika dia udah marah-marah, temennya ini cuma bilang, ada apa sih woi? Gua lagi di rumah. Oh, jadi ternyata dia nggak ada di kontrakan. Dan terus siapa gitu yang nyetel musik yang kenceng sampai akhirnya membangunkan ibu-ibu dan warga-warga? Jadi itu sebenarnya siapa? Sampai sekarang menurut pengakuan si Dani itu nggak ditemukan penyebabnya itu apa. Jadi pas saat itu juga temennya si Dani ini yang diamanahkan itu langsung cabut ke kontrakan. Kebetulan kontrakan ini di Jakarta Timur, dia tinggal di Jakarta Selatan. Waktu tempuh dia untuk ke kontrakan ini itu membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit lah. Ya, jadi ketika sampai di sana keadaan udah cukup ramai karena udah subuh, dan di situ musik juga udah nggak berbunyi karena bapak kontrakan yang inisiatif untuk mematikan sikring. Sikring lampu dari luar, jadi musik berhenti. Dan di situ benar-benar kejadian yang nggak masuk akal juga ya, menurut gua nggak masuk akal, mind blowing, dimana yang seharusnya mereka itu diganggu di tempat mereka KKN, justru ini mereka diganggu di kontrakan, di kawasan mereka. Iya. Terbawa dari KKN itu ikut ke Jakarta ini. Iya. Jadi ya udah, mereka juga di situ mencari jawaban, mencari solusi dari kejadian ini, nggak ketemu sampai sekarang. Nah, jadi itulah itu cerita dari si Dani ini, dari pengakuan dia dari survei KKN dia yang kemarin itu, yang cukup menurut gue sih cukup mind blowing, gak masuk akal, serem, dan ya gue sendiri yang dengerin gue juga sama merinding ya. Jadi ya itulah. Terus dia juga ngaku ya, si Dani ini juga ngaku kalau dia juga mengalami kejadian-kejadian aneh selama mereka melaksanakan KKN. Jadi bukan cuma itu aja ceritanya, berlanjut sampai mereka selesai KKN. Ibu kontrakan itu bilang, "Mas, tolong ya, kalau misalkan udah malam, suara musik tolong dimatikan. Ini sangat mengganggu tetangga-tetangga yang lain." Jadi ketika dia udah marah-marah, temennya ini cuma bilang, "Ada apa sih woi? Gua lagi di rumah."